Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada malam hari ini aku akan bahas satu materi lagi, yaitu lanjutan dari materi yang sebelumnya aku bawain, yaitu masih seputar Free RTOS, hanya saja yang kemarin tas, yang ini tuh middle. Nah, mohon maaf sebelumnya, ini harusnya modul 10, tapi di sini tertulis modul 9. Oke, mungkin kita langsung next aja. Nah, jadi di sini keterbatasan Superloop menuntut orkestrasi tingkat lanjut. Nah, oleh karena itu di sini ada bare metal sequential, yaitu merupakan eksekusi program yang bergantung pada satu loop utama. Nah, jika satu fungsi terblokir, maka seluruh sistem akan berhenti. Nah, sedangkan pada Free RTOS ini, yaitu schedule akan mengambil kendali penuh, kemudian membagi waktu eksekusi ke berbagai tugas secara independen berdasarkan prioritas. Nah, sistem ini tuh nggak akan pernah membeku. Lalu di sini ada anatomi kecerdasan dari RTOS atau kayak strukturnya. Jadi di sini terlihat peralihan memori atau context switch, yaitu proses menyimpan state dari task yang sedang berjalan dan memulihkan state tugas berikutnya dalam hitungan mikrodetik. Lalu di sini juga ada schedule atau sang pengatur atau penjadwalan, yaitu di sini berfungsi untuk mengatur eksekusi tugas secara preemptif atau interupsi paksa, kemudian memastikan setiap tugas-tugas yang prioritas terlebih dahulu itu berjalan terlebih dahulu gitu. Jadi dia berjalannya sesuai dengan prioritas. Lalu di sini ada task atau pekerja independen, yaitu merupakan fungsi-fungsi yang berjalan secara konkuren, yaitu skala prioritasnya dimulai dari 0 hingga config mesh. Jadi semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi prioritasnya. Di mana ketika semakin tinggi prioritasnya, maka itu adalah tugas yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu di sini ada mekanisme komunikasi antar task atau antar tugas. Yang pertama di sini ada queue atau antrian pesan, yaitu merupakan medium transportasi data yang aman. Jadi ini mengirimkan nilai atau struktur data dari tugas satu ke tugas lainnya. Lalu di sini selanjutnya ada event group atau sinkronisasi kondisional, yaitu memungkinkan sinkronisasi tingkat lanjut berdasarkan bitmask. Jadi sebuah tugas atau sebuah task itu dapat diblokir hingga satu atau beberapa kejadian atau multiple event terpenuhi. Nah, di sini ada binary semapur versus mutex. Jadi untuk fungsi utamanya, kalau semapur ini itu untuk signaling atau memberi tanda dari ISR ke tugas atau antar tugas. Sedangkan mutex sendiri digunakan untuk proteksi share research atau sumber daya yang digunakan bersama. Konsep kepemilikannya itu semapur itu tidak dimiliki oleh siapapun, bebas dilempar dan ditangkap oleh siapa saja. Sedangkan mutex itu dimiliki secara eksklusif oleh tas yang mengambilnya. Sedangkan proteksi khususnya di semapur itu tidak ada, jadi itu tapi tetap aman digunakan dalam ISR. Sedangkan mutex itu memiliki mekanisme priority inheritance untuk mencegah terjadinya fenomena priority inversion. Nah, di sini tuh ada aturan emas dari ISR dalam RTOS. Yang pertama itu harus singkat dan eksekusinya cepat. Jadi, ISR itu atau Interrupt Service Routine itu nggak boleh menahan sistem dan menyerahkan pemrosesan berat itu seluruhnya kepada tugas atau kepada task. Baru yang kedua itu pantang menggunakan fungsi blocking. Jadi, nggak boleh menaruh blocking atau delay itu di dalam ISR. Selanjutnya wajib memakai API khusus, yaitu ini ada contohnya, udah ada harus memakai yang seperti apa gitu. Di sini juga ada jalur-jalurnya. Yang pertama interrupt itu terjadi, kemudian memanggil API, lalu kemudian ini akan dieksekusi. Nah, di sini mengendalikan dunia digital.
mengendalikan next. Nah, lalu ada mengendalikan dunia digital atau GPIO rotary encoder. Nah, di sini itu ada GPIO non-blocking. Yang pertama itu untuk mengganti delay perangkat keras menjadi penundaan berbasis stick pada RTOS, yaitu ini berfungsi untuk memastikan siklus CPU itu dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang kedua itu ada encoder 2 pin, yaitu algoritmanya itu yang pertama interupsi dipicu pada rising atau falling edge pin A, kemudian akan mengecek status pin B secara instan untuk menentukan arah putarannya itu kemana. Selanjutnya di sini mengirim event via queue dari ISR. Nah, jangan lupa melakukan the bounce melalui penundaan di level task, bukan di dalam ISR. Nah, di sini ada untuk memproses sinyal analognya, yaitu konversi DAC dan ADC. Yang pertama itu ada DAC, digital to analog. Jadi, tas RTOS ini akan menulis nilai ke pin DAC secara periodik untuk menciptakan bentuk gelombang presisi seperti sinus atau segitiga, dan kemudian sistemnya akan menggunakan lookup table yang dikendalikan oleh penundaan waktu tetap. Sedangkan ADC sendiri di sini yaitu analog to digital, di mana task akan membaca level tegangan secara berkala dan aman untuk mendorong data konversi tersebut ke dalam sebuah queue, kemudian mencegah terjadinya titik data saat pembacaan terjadi pada frekuensi tinggi. Nah, di sini itu untuk mengamankan bus komunikasi ada mutex pada I2C, SPI, dan UART. Di sini itu ada ancaman race condition, yaitu ketika beberapa task saat mencoba menulis ke jalur komunikasi yang sama secara bersamaan, maka akan ada kemungkinan data itu akan bertabrakan dan kemudian hancur. Nah, solusinya yang pertama itu task atau tugas wajib mengambil mutex sebelum mengakses jalur bus. Yang kemudian, jika mutex sedang dipegang oleh tas lain, maka tas saat ini akan diblokir. Jadi sistemnya itu antri. Ketika sudah ada yang mengambil terlebih dahulu, maka yang selanjutnya ini akan diblokir terlebih dahulu. Yang ketiga, bus digunakan sepenuhnya secara eksklusif. Dan yang keempat, mutex dilepaskan setelah transaksi data selesai. Jadi misalnya tugas satu sudah selesai, nah yang kedua ini baru dilepas blokirnya atau yang antri tadi untuk mengambil mutex selanjutnya. Nah, di sini ada arsitektur puncaknya yaitu sistem sensor hub multi MCU. Yang pertama itu kolektornya ada STM32, yaitu fungsinya untuk mengelola tas ADC dan mengendalikan sensor I2C lokal dengan proteksi mutex. Kemudian data dikemas menjadi antrean pesan atau queue. Sedangkan di sini jembatan sinkronisasinya itu merupakan pertukaran data antar microcontroller melalui UART, kemudian disinkronkan sepenuhnya menggunakan event group dan RTOS primitives. Lalu di sini sedangkan konektornya menggunakan ISP32. Kalau kolektornya STM32, di sini konektornya ISP32. Jadi di sini ISP32 itu untuk menerima data secara konkuren, kemudian untuk memecah struktur pesannya dan memproses keluaran DAC-nya atau mentransmisikan data ke layer luar. Lalu di sini ada peta jalan praktikum atau eksperimen evolusioner. Yang pertama tuh dari sini eksperimen puncaknya di sini mengintegrasikan sinkronisasi tas atau pertukaran data I2C atau SPI bersama hingga menyatukan semuanya ke dalam proyek integrasi sensor hub system. Lalu di sini sebenarnya itu bisa dimulai dari sini, zona 1 hingga ke zona 3. Ini bisa kita lihat penguasaan fondasinya, lalu di sini mengadaptasi lingkungan, kemudian ini puncaknya mengintegrasikan sinkronisasi tadi. Nah, di sini ada panduan software dan hardware. Yang pertama untuk softwarenya itu memberikan penamaan task yang bermakna, kemudian mengalokasikan prioritas secara logis, jadi di mana angka yang paling tinggi itu merupakan prioritas yang paling tinggi, lalu selalu menangani kemungkinan error dan timeout saat mengambil semapur atau queue, kemudian menghindari busy wait atau serahkan pengaturan waktu pada fungsi delay RTOS.
Sedangkan untuk panduan hardware-nya yaitu memastikan jalur interupsi perangkat keras itu nggak saling tumpang tindih. Lalu di sini ada wajib menempatkan decoupling kapasitor berdekatan dengan MCU dan sensor, kemudian menyediakan common ground yang solid untuk komunikasi multi MCU, dan menggunakan resistor pull up pada pin interupsi untuk mencegah pembacaan palsu. Nah, di sini ada juga checklist troubleshooting dan diagnostik sistemnya, di mana ini ada peringatannya, itu ada simptom yaitu sistem crash atau reset mendadak. Solusinya di sini ada juga di situ untuk mengecek stack overflow, yaitu memantau sisa memori menggunakan fungsi yang ini, dan memastikan aduh maaf. Nah, dan memastikan total size-nya itu mencukupi. Lalu yang kedua di sini ada simptom sistem membeku saat interupsi. Maka di sini solusinya yaitu menghapus fungsi blocking di ISR, kemudian memverifikasi semua API interupsi telah menggunakan akhiran from ISR. Selanjutnya di sini ada tas prioritas tinggi itu nggak berjalan, padahal padahal seharusnya ketika prioritas tinggi itu kan yang diutamakan, sedangkan di sini tuh permasalahannya itu troubleshootingnya itu malah nggak berjalan. Maka solusinya di sini kemungkinan terjadi priority inversion, yaitu kemudian memastikan jalur share resultnya dilindungi oleh mutex, bukan sekedar semapur. Nah, kesimpulannya jadi di sini pilar 1 merupakan kecerdasan konkuren, yaitu kemampuan merancang tas independen dan mengatur antrian atau queue tanpa mengorbankan siklus CPU. Yang kedua, menghubungkan dunia luar melalui ISR, ADC, dan encoder secara efisien dan sepenuhnya secara non-blocking. Dan yang ketiga, menerapkan mutex dan event group untuk orkestrasi bus komunikasi rumit pada arsitektur multi MCU tanpa race condition. Jadi, FreeRTOS itu bukan sekedar alat penjadwalan, tapi merupakan bahasa arsitektur untuk membangun perangkat keras yang tangguh dan tidak pernah gagal. Bukan nggak pernah gagal sih, tapi lebih tepatnya untuk mencegah kegagalan tersebut. Nah, setelah kita membahas materinya, kita akan langsung masuk ke simulasi hardware-nya. Nah, untuk di sini aku akan ngebahas secara singkat aja untuk programnya. Yang pertama di sini ada 4 tugas. Di sini terlihat jelas di simulasi pertama itu tugas pertamanya yaitu di sini ada. Nah, ini task pertamanya itu membaca sensor di HT22, itu merupakan prioritas yang ketiga. Ini adalah programnya untuk membaca sensor. Yang kedua, tugas keduanya itu membaca dari file CSP-nya dan menyimpannya ke SD card, itu prioritas kedua. Lalu di sini tugas ketiganya yaitu menampilkan ke LED display I2C, dan yang terakhir itu di sini programnya adalah untuk ada di sini mana ya tadi. Nah, membaca filenya dan menyimpannya kembali dalam bentuk CSV file. Jadi setelah tadi udah dibaca dan disimpan kembali dalam bentuk CSV. Sedangkan yang kedua ini tuh juga singkat aja. Pertama di sini ada interrupt dari push button eksternalnya. Lalu di sini juga ada membaca sensor DHT22. Ini akan jadi kayak tugasnya itu dia akan membaca sensor ketika nggak ada interrupt. Sedangkan di sini ketika baru akan membaca tugas ini setelah terjadi interrupt. Jadi setelah terjadi interrupt maka di sini akan menyalakan LED dan mematikan. Oke, kita langsung masuk ke hardware-nya aja. Oke, pada percobaan pertama di sini kita akan running terlebih dahulu. Kita menunggu sukses. Nah, setelah sukses di sini itu akan langsung terbaca bahwasannya mulai. Nah, di sini langsung terbaca suhunya yang di SD card, lalu CSV-nya. Ini suhu yang dari sensor DHT22, lalu di sini hardware-nya itu ada LCD, lalu di sini ada sensor DHT22-nya, lalu di sini ada SD card-nya juga yang udah terhubung. Makanya di sini udah terbaca semua di situ
CSV-nya udah, lalu di sini juga ada SD card-nya masih ada tuh 922 MB. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, untuk percobaan yang kedua itu adalah RTOS Intrap, di mana di sini hardware-nya kita menggunakan LCD I2C, lalu sensor DHT, ada LED dan di sini push button sebagai push button eksternal. Nah, di sini tertampil di LCD-nya yaitu yang suhu yang terbaca, begitu juga di serial monitornya dari sensornya. Lalu ketika kita klik push button-nya sebagai interrupt, maka di sini akan tertampil tulisan interrupt-nya. Nah, button press, di mana ini tuh untuk menghentikan program yang berjalan secara sementara seperti interrupt pada umumnya, maka di sini LED-nya juga akan menyala ketika push button-nya ditekan. Lalu di LCD-nya tuh akan terlihat berapa kali push button-nya itu kita tekan. Di sini terlihat 4 atau kita tekan lagi terlihat 5 dan seperti itu seterusnya. Oke, untuk materinya aku bahas sampai sini aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.